Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi mengenai tumbuhan paku. Kita bahas sekarang tentang klasifikasi tumbuhan paku. Seperti diketahui bahwa terdapat sekitar 20.000 spesies tumbuhan paku yang sudah dikenali dan diklasifikasikan. Nah, klasifikasi tumbuhan paku ini dapat dilakukan berdasarkan tiga ya. Yang pertama adalah ada atau tidak adanya daun, bentuk dan susunan daunnya. Yang kedua, susunan sporangium, jenis, bentuk dan ukuran sporanya. Dan yang ketiga, bentuk dan susunan anatomi tubuh dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku diklasifikasikan menjadi 4 subdivisio. Yang pertama adalah Psilopsida yaitu paku purba, yang kedua Lycopsida yaitu paku kawat, yang ketiga Sphenopsida paku ekor kuda, dan yang keempat Pteropsida paku sejati. Oke, kita mulai dengan divisio yang pertama yaitu Psilopsida. Untuk karakteristik dari Psilopsida ini, Psilopsida ini disebut juga paku purba atau paku telanjang. Kenapa disebut paku purba? Karena tumbuhan ini merupakan tumbuhan primitif yang sebagian besar anggotanya sudah punah dan ditemukan sebagai fosil. Sedangkan disebut paku telanjang ini berasal dari namanya Psilos, artinya itu telanjang dalam bahasa Yunani. Struktur tubuh pada Psilopsida ini sangat sederhana dengan tinggi sekitar 30 cm sampai 1 meter. Umumnya tidak memiliki daun dan akar sejati, tetapi memiliki rizom yang dikelilingi oleh rizoid. Terus batangnya bercabang dikotomis, terus berklorofil dan memiliki sistem vaskuler. Terus sporangium pada Psilopsida ini dibentuk di ketiak ruas batang, terus menghasilkan satu jenis spora yang disebut dengan homospora. Untuk gametofitnya tersusun dari sel yang tidak berklorofil, sehingga zat organik yang didapatkan itu berasal dari simbiosis dengan jamur. Contoh dari Psilopsida ini yaitu Psilotum yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis, dan Temesipteris ini ditemukan tumbuh di kepulauan Pasifik. Tetapi ada juga yang sudah menjadi fosil yaitu Rainia ya, atau paku tidak berdaun. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya, subdivisi yang kedua yaitu Lycopsida. Karakteristik Lycopsida ini disebut juga paku kawat atau paku rambut, ya disebut juga lumut gada, klub moss atau pinus tanah, ground pine, tetapi sebenarnya bukan merupakan lumut atau pinus. Daun berbentuk seperti rambut atau sisik yang tersusun rapat di batang, makanya disebut paku rambut. Terus batang berbentuk seperti kawat, makanya Lycopsida ini disebut dengan juga paku kawat. Pada ujung cabang batang terdapat sporofil dengan struktur berbentuk gada, makanya disebut lumut gada. Ya, sebenarnya bukan lumut gitu. Sporangium dibentuk di ujung cabang batang, terus ada yang menghasilkan satu jenis spora, homospora, dan ada yang menghasilkan dua jenis spora, yaitu disebut heterospora. Untuk gametofitnya berukuran kecil yang tidak berklorofil sehingga bersimbiosis dengan jamur untuk mendapatkan zat-zat organiknya. Terus ada yang biseksual dan juga ada yang uniseksual, yaitu satu jenis alat kelamin. Itu untuk karakteristiknya. Contoh Lycopsida sendiri, ini gambar dari Lycopsida ya, ini gambar dari tumbuhan Lycopsida. Untuk contohnya sendiri ada yang namanya Lycopodium ya, terus ada juga yang namanya Selaginella. Nah, seperti ini paku untuk contoh Lycopsida atau paku kawat. Untuk selanjutnya dari divisio Sphenopsida atau Ecocetopsida. Untuk karakteristiknya disebut juga paku ekor kuda karena memiliki percabangan batang yang khas berbentuk ulir, melingkar ya. Paku Sphenopsida ini disebut juga paku peralihan ya.
Terus ukuran tubuhnya besar, tingginya bisa mencapai 1 sampai 4,5 meter, batangnya berongga dan berruas-ruas, tersusun atas silika keras ya, memiliki rizoma, terdapat strobilus yang mengandung sporangnya. Untuk sporopitnya berdaun kecil, berbentuk sisik, warnanya transparan, melingkar pada batang. Sedangkan gametopitnya berukuran kecil, berklorofil, menghasilkan sel kelamin jantan dan betina, yaitu antheridium dan archegonium. Untuk gambarnya seperti ini disebut juga paku ekor kuda ya, bentuknya seperti ini ya, disebut juga paku ekor kuda. Nah ini bentuk aslinya seperti ini, kelihatan Equisetum debilum, ada yang debile, ada yang debilum, bentuknya seperti ini dengan ujung batang berbentuk seperti gada seperti ini. Selain Equisetum ada juga Calamites, tetapi sudah punah ya. Nah, kita lanjut ke divisi terakhir yaitu Pteropsida ya, kata karakteristiknya disebut juga paku sejati atau pakis, merupakan tumbuhan kelompok paku yang paling sering kita jumpai di berbagai habitat, terutama di tempat yang lembab. Ukuran tubuhnya bervariasi, ada yang kecil, ada yang besar seperti pohon. Pada umumnya daun berbentuk lembaran, makrofil, majemuk dengan tulang daun bercabang. Daun yang masih muda menggulung, disebut juga circinate, memiliki sporofil dan tropofil. Batang berada di bawah permukaan tanah atau disebut rizom. Pada sporofil terdapat sporangium yang terkumpul di dalam sorus, tadi sudah dijelaskan sorus itu apa. Terus gametofit memiliki klorofil dengan ukuran bervariasi, protalium. Gametofit bersifat biseksual atau uniseksual. Divisio Pteropsida ini atau paku sejati ini terdapat sekitar 12.000 spesies. Contohnya Marathia salicina ya, ada juga Marselia crenata. Terus ada juga ya, ini ada yang terestrial, ada yang akuatik, ada yang terestrial, ada yang salvinia ya, yang biasa tanaman air, ada juga ajola dan salvinia tanaman air seperti ini. Ya, juga ada yang bersifat pengobatan medikal, cibotium, ada juga yang bisa dimakan, Marselia crenata seperti itu. Itu untuk tumbuhan paku pada divisio paku sejati. Selanjutnya untuk peranannya, tumbuhan paku itu ada yang dijadikan tanaman hias seperti paku tanduk rusa, terus asplenium, suplir, paku sarang burung, neprolepis, dan paku tiang. Ada juga sebagai bahan obat ya, seperti paku ekor kuda, selaginella, aspidium, lycopodium. Ada yang bisa dimakan, jadikan sayuran seperti semanggi dan paku garuda. Ada yang jadikan pupuk hijau, Agelopinata. Ada yang pembuatan petasan ya, dengan menggunakan spora Lycopodium. Ada juga yang dijadikan tiang bangunan ya, Alsopila glauca, dan juga ada yang dijadikan bahan penggosok atau amplas seperti Equisetum seperti itu. Selain peranannya ada juga yang merugikan, contohnya Salvinia molesta atau disebut juga kayambang, ini merupakan gulma pada tanaman padi. Itu mungkin peranan tumbuhan paku bagi manusia. Untuk selanjutnya ada 2 tugas buat kalian. Satu, buatlah tabel perbedaan dari Bryophyta dan Pterodophyta. Yang kedua, buatlah tabel perbedaan dari keempat subdivisio pada tumbuhan paku. Itu tugas buat kalian. Selamat mengerjakan. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.